Kalau sudah sukses, kita tidak akan menjadi di atas terus, tapi masih banyak lagi tantangan yang akan kita hadapi untuk menjalani hidup. Halo semuanya, saya Angela Yurmanigewa, guru di SMP Swasta di Talang. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai anak sekolah kita yang bernama Anaira. Silahkan perkenalkan diri Anaira. Halo semua teman-teman, perkenalkan nama saya Anaira Dinda Murnidaki. Saya masih menduduki bangku kelas 7 di SMP Swasta di Talang. Oke, baik. Jadi apa kabar Anaira? Baik Bu. Baik. Tanggal berapa Sumpah Pemuda dibentuk? 28 Hari kemerdekaan? 17 Agustus 17 Agustus. Lengkap dong dengan tahunnya. 17 Agustus 1945. Oke. Sekarang Anaira duduk di bangku kelas 7 SMP Swasta Talang. Betul? Oke. Apa yang Anaira rasakan saat ini saat duduk di bangku SMP ini? Di bangku SMP ini lebih asik belajarnya karena kurikulumnya juga udah merdeka dan proyek-proyek yang diberikan Bapak Ibu guru lebih bagus, cara pengajarannya juga lebih bagus, dan di SMP ini tidak boleh lagi bermain. Oke. Jadi Anaira kan sekarang duduk di SMP. Lalu apa perbedaan signifikan yang Anaira rasakan sewaktu duduk di SD dan sekarang sudah di SMP? Waktu di SD itu saya lebih tertutup dengan teman-teman dan guru-guru. Tapi sekarang di SMP lebih terbuka dengan guru-guru dan teman-teman. Dan juga di SMP ini tidak boleh lagi bermain-main seperti di SD. Karena dulu waktu di SD saya tertutup dan ketika ada tugas-tugas sering saya menghindari tugasnya. Kenapa dulu Anaira tidak bisa berkomunikasi lancar ya dengan Bapak Ibu? Misalnya kalau ada tugas seperti itu, tidak ada Anaira mungkin konsultasi dengan Bapak Ibu, masih tertutup gitu suasananya. Oke. Nah, Anaira saat ini kan kita melihat bahwa ada banyak perkembangan zaman yang sudah terjadi dan terkhususnya lagi di perkembangan teknologi. Menurut Anaira sendiri, apakah perkembangan teknologi saat ini sudah Anaira ikuti atau bagaimana? Sudah. Bagaimana perkembangan teknologi yang sudah Anaira ikuti? Seperti apa ya? Perkembangan teknologinya itu harus dilalui dengan hati-hati karena dapat membawa dampak positif dan negatif. Terutama bagi pelajar yang masih duduk di kelas 7 sekarang. Bukan dari kelas 7 lah ya mungkin ya, dikit secara umum lah pelajar ya. Oke. Jadi apa dampak positif dan negatif dari teknologi yang Anaira gunakan? Tapi sebelumnya dulu, teknologi apa yang sering sekali lah Anaira gunakan saat ini? Gadget lah ya, HP gitu ya. Oke, apa dampak positif dan negatifnya bagi Anaira sendiri? Dampak positifnya sendiri itu ketika ada tugas-tugas yang menurut Anaira sulit untuk dikerjakan atau sulit dipahami, dapat mencari di Google atau di YouTube agar lebih paham dan lebih mudah. Dan dampak negatifnya? Dampak negatifnya seperti ada film-film yang tidak patut untuk ditonton oleh anak-anak dan muncul-muncul saja di beranda TikTok seperti YouTube, TikTok. Di aplikasi lah ya, aplikasi seperti TikTok, YouTube, apa lagi yang biasa Anaira buka lah misalnya. Oh, Instagram, Facebook tidak? Tidak, Facebook. Kenapa tidak suka Facebook? Lebih banyak orang tua. Lebih banyak orang tua di sana ya. Jadi Facebook itu menurut kamu dibully oleh orang tua. Oke. Nah, walaupun menurut Anaira tadi ya dampak positif dari handphone itu sendiri bahwa kamu bisa mencari tugas-tugasmu di sana. Tapi apakah seorang Anaira yang mencari tugas di Google itu tadi sebagai acuan kamu, apakah kamu juga menyukai dunia membaca tidak? Suka juga ya, membaca buku gitu. Buku-buku seperti apa yang sampai saat ini Anaira masih gemari lah? Novel, apa lagi? Dongeng. Oh begitu. Bercerita tentang dongeng Anaira, apakah ada tidak dongeng yang sampai saat ini menurut Anaira itu begitu berkesan lah? Boleh tidak spill sedikit? Dongeng Putri Salju yang tertidur beberapa lama, lalu dia tidak menyerah dan dia tetap menunggu dan berdoa dalam hatinya supaya dia bisa bangun lagi. Oh begitu. Jadi menurut Anaira, atau apa motivasi Anaira bisa membuat itu di hati Anaira itu terkesan? Atau ada tidak hal-hal yang pesan ya yang mungkin sampai sekarang Anaira itu maunya seperti ini gitu? Ada apa dalam itu? Sampai
itu jangan menyerah, tetap berdoa, karena ketika kita ada di bawah itu kita tidak akan terus berada di bawah, tapi kita akan naik dan lebih naik lagi. Kalau kita berusaha, gitu lah ya. Oke. Nah, jadi setelah sekian banyak ini Anera ya, kalau Anera ini kan suka baca buku tadi ya. Jadi cita-citanya apalah? Jadi dokter, Mau menjadi dokter, dokter apa? dokter penyakit dalam. Penyakit dalam khusus lah ya, berarti kamu mau ngambilnya, cita-citanya ya. Oke. Nah, siapa tahu kan di luar sana kan Anera, bisa jadi teman-temanmu di luar sana juga punya cita-cita yang sama atau mungkin berbeda. Tapi untuk saat ini, untuk seorang Anera, apa tips-tips yang kamu gunakan untuk kemudian nanti kelak cita-citamu itu bisa terwujud? Siapa tahu teman-temanmu butuh. Jadi tipsnya itu ada beberapa tips. Dariku tetap semangat belajar, sering berliterasi, dan bacalah buku-buku yang memiliki pesan yang memotivasi diri. Oke, tadi Anera sampaikan bahwa tetap berliterasi, itu berarti membaca buku ya. Oke, tapi untuk saat ini Anera itu kan cita-citamu jadi dokter ya kan? Nah, apakah kamu membaca buku-buku yang berkaitan dengan kedokteran itu apa gitu? Ada Atau sebagian yang berkaitan dengan kedokteran? ada juga yang menjadi motivasi. Oke, berarti lebih banyaknya mungkin ke buku motivasi lah ya. Iya. Bagaimana supaya cita-cita itu nanti kelak bisa terwujud. Oke. Nah, Anera, sekarang kamu umur berapa? 12 tahun. Umur 12 tahun. Kalau umur saya yang sekarang 24 tahun, berarti 12 tahun lagi kamu mungkin berada di posisi yang sekarang ini, seperti saya umur 24 tahun. Nah, apa pesan kamu ke diri kamu yang di umur nanti 24 atau 23 tahun itu? Coba sampaikan di depan kepada orang atau sosok kamu itu di masa yang akan datang ini, di umur 20-an itu. Tetap semangat dan jangan menyerah, karena kalau sudah sukses kita tidak akan menjadi di atas terus, tapi masih banyak lagi tantangan yang akan kita hadapi untuk menjalani hidup. Wah, keren sekali ya Anera. Oke, nah pesan untuk diri kamu di masa yang akan datang sudah selesai. Sekarang ini Ibu ingin meminta kamu memberikan satu juga pesan kepada teman-teman yang siap menonton podcast ini. Teman-teman semua, jangan putus asa, tapi pantang menyerah agar cita-cita yang kita inginkan dapat diwujudkan. Oke, akan ceritanya akan diwujudkan. Itu saja. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk waktunya Anera, sangat luar biasa. Pesan untuk diri juga tadi itu sangat luar biasa ya. Artinya bahwa dalam hidup ini tidak akan pernah ada yang di atas terus. Pasti akan mengalami siklus kehidupan, lika-liku juga tantangan. Dan satu pesan itu tadi apa? Pantang menyerah dan tetap semangat terus berusaha. Itulah ya. Oke, baik. Terima kasih Anera. Semoga di luar sana teman-teman yang menonton ini bisa termotivasi lagi dan mereka juga tetap semangat seperti diri kamu.